kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Sekali lagi, tema kita ialah the power of secret. Kekuatan dari rahasia. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita akan membahas tentang bagaimana ada kekuatan, kedahsyatan dari suatu rahasia. Ya, ada rahasia yang luar biasa. Bagi Allah merahasiakan sesuatu itu kemuliaannya. Tapi bagi manusia merahasiakan sesuatu itu beban. Ya kan? Coba saudara, kalau saudara merahasiakan sesuatu, saudara kayak beban berat. Ya. Oh, kayak rasa seperti pikul dunia di pundak saudara. Tetapi bagi Tuhan, merahasiakan sesuatu itu kemuliaannya. Wow, Bapak Ibu Saudara. Jadi justru Allah dalam kemuliaannya, kemuliaan Tuhan itu terpancar dari rahasia-rahasia yang disembunyikannya. Dan kalau engkau mau rahasia itu diungkap, engkau harus menjadi apa? Raja-raja yang dipenuhi kemuliaan Tuhan. Karena kalau engkau adalah punya urapan raja, engkau punya kemuliaan raja, engkau mampu menyelidiki dan membongkar rahasia yang disembunyikan oleh Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas ini. Oke, kita lihat next. Beberapa hal tentang rahasia, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bagi Tuhan tidak ada yang menjadi rahasia, Bapak Ibu Saudara, apapun itu. Ya, Tuhan menyembunyikan rahasianya, tapi kita manusia tidak bisa menyembunyikan rahasia di hadapan Tuhan. Ya, manusia boleh tipu manusia boleh sembunyi rahasia kepada manusia lain, tapi di hadapan Tuhan dia nggak bisa menyembunyikan rahasianya. Mazmur 44 ayat 22 saya bacakan. Masakan Allah tidak menyelidikinya? Ia mengetahui rahasia hati. Jadi bagi Allah saudara tidak ada yang rahasia. Apa yang mau kau sembunyikan tidak bisa. Di hadapan Tuhan telanjang manusia ini saudara. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Engkau boleh sembunyikan rahasia dari pasanganmu, dari suamimu, dari istrimu, dari anak-anakmu, dari orang tuamu, dari sahabatmu, dari rekan kerjamu. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang bisa menyembunyikan rahasia. Karena di hadapan Tuhan semuanya terungkap. Kalau saudara tahu CT scan atau ronsen, ya kan, sampai tulang-tulang juga kelihatan. Itulah cara Tuhan melihat kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi dalam diri kita, saudara. Ya, lebih baik kita buka hati buat Tuhan. Untuk apa sembunyi segala sesuatu? Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, ternyata dalam Alkitab tidak hanya Tuhan yang tahu segalanya yang ada di dunia ini, tapi juga setan tahu apa yang ada menjadi rahasia. Coba kita baca Yehezkiel 28 ayat 3. Kitab Yehezkiel ini lagi bahas tentang Lucifer saudara ya. Dia lagi tulis tentang Lucifer, bagaimana Lucifer dalam kuasa dan kemuliaannya atau iblis itu. Lalu Yehezkiel dalam ilham roh menulis, demikian bunyi tulisannya. Yehezkiel 28 ayat 3. Memang hikmatmu melebihi Daniel, tiada rahasia yang terlindung bagimu. Jadi bagi iblis juga Bapak Ibu Saudara, dia diberikan hikmat,
melebihi Daniel, dan tidak ada satupun rahasia yang tersembunyi dari iblis. Jadi ternyata tidak hanya Tuhan yang tahu rahasia, iblis juga tahu rahasia kita. Maka dari itu pekerjaan iblis, karena dia tahu rahasia kita yang tidak ditahui oleh rahasia orang. Saudara baca di dalam Wahyu 12, Wahyu 12 ayatnya yang ke Wahyu 12 ayatnya yang ke berapa itu? 10 dan ke-11. Iblis karena dia tahu rahasia kita, kejahatan kita, dosa kita, dia mendakwa kita siang dan malam tanpa henti. Ya, Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Bahkan rahasia-rahasia yang tersembunyi, rencana kita, rekayasa dan semuanya disembunyikan. Tapi iblis juga tahu, dan iblis mendakwa kita siang dan malam, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau Allah tahu rahasia kita, dia tunggu kita untuk perdamaian dan pengampunan. Kalau iblis tahu rahasia kita, tujuannya apa? Supaya kita dihancurkan ego kita, bukan dihancurkan harga diri kita. Iblis tahu rahasia kita, lalu dia rongrong kita dengan bisikan, kamu gak berharga, kamu gak layak, kamu gak pantas. Itu kerjaan iblis, saudara. Iblis mendakwa kita siang dan malam dan merongrong kita dengan segala ketakutan-ketakutan. Ayo kamu kalau ketahuan, ayo kamu kalau terbocor, ayo kamu. Jadi iblis menakut-nakuti. Padahal Alkitab bilang sama kita, Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang sama kita, apa yang kita takuti justru tidak terjadi. Ada banyak ketakutan-ketakutan kita tidak terjadi, Bapak Ibu Saudara. Intinya datang sama Tuhan, terbuka sama Tuhan, bicara dalam pengakuan di hadapan Tuhan. Tuhan akan ubah segala ketakutan yang iblis doktrin kita, dipatahkan dalam nama Yesus. Apa ketakutanmu, saudara, kalau terbongkar rahasiamu? Aduh, kalau saya ketahuan, dia bisa jadi batal segala sesuatunya ini. Kita punya ketakutan itu, iblis takut-takuti kita. Tapi kalau kita jujur di hadapan Tuhan, ini loh yang saya sudah buat, memang sudah salah semuanya, tapi saya bawa dalam Tuhan, saya mau jujur mengaku Tuhan. Di situ pengakuan kita mengubah segala hal yang rusak jadi baik, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang sudah amburadul, porak-poranda, Tuhan perbaiki waktu kita terbuka di hadapan Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang rahasia. Kita merahasiakan, justru kita kerja sama sama setan. Setan bilang jangan kau cerita, itu rahasia, itu bahaya kalau terbongkar. Justru kita nggak cerita, itu iblis terus tuntut. Kita nggak tenang, kita terbeban, kita menderita, kita depresi, penuh ketakutan, penuh dengan bayang-bayang yang menghantui kita. Tapi waktu kita terbuka jujur ngomong, ini loh sebenarnya yang terjadi. Roh Kudus Allah membuka jalan bagi kita. Kita memang salah, tapi Tuhan bisa perbaiki, saudara. Di tangan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin untuk diperbaiki oleh Allah, saudara. Intinya jangan dihasut sama iblis. Iblis tahu rahasia kita, tapi Tuhan lebih tahu daripada iblis cara menyelesaikan apa yang menjadi rahasiamu dan rahasiaku untuk diselesaikan. Yang kedua, yang berikut, saudara ya. Ya, kita lihat next. Siapa saja yang bisa menjaga rahasia dan siapa saja yang tidak bisa menjaga rahasia. Kita harus belajar ini, saudara. Saya percaya ini pesan dan petunjuk kita dalam perjalanan hidup kita ke depan. Untuk itu kita harus mengerti, ada orang yang bisa jaga rahasia, ada orang yang gak bisa jaga rahasia. Siapa menurut Alkitab orang yang gak bisa jaga rahasia? Jangan percayakan rahasiamu kepada orang ini, saudara. Yang pertama, siapa yang gak bisa jaga rahasia? Amsal 11 ayat 13. Amsal 11 ayat 13. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Sekali lagi, siapa mengumpat membuka rahasia. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, orang yang tidak bisa jaga rahasia, dan jangan kau percayakan kau punya rahasia kepada siapa? Kepada orang yang suka mengumpat. Kamus Bahasa Indonesia
ya mengatakan bahwa pengumpat itu adalah orang yang suka mengeluarkan kata-kata memburuk-burukkan orang, mengeluarkan kata-kata keji, orang yang suka marah, orang yang jengkel, orang yang suka kecewa dan sebagainya. Kepada orang yang model begitu, jangan kau percayakan kau pura rahasia, Bapak Ibu Saudara. Lihat orangnya. Jadi kalau saudara mau cerita sesuatu yang menjadi rahasia, rahasia perusahaan, rahasia kantor, rahasia pribadi, jangan kau cerita dengan orang yang mulutnya pengumpat. Siapa mulut pengumpat, saudara? Orang yang suka buruk-burukan orang, orang yang suka mengeluarkan kata-kata keji. Kalau dia tukang pemaki, jangan kau percayakan kau pura rahasia kepada orang yang tukang maki, saudara. Sedikit-sedikit lewat jalan, orang mau balap dia langsung bilang, anjing, gitu kan, babi. Nah, itu yang begitu-begitu, jangan kau percayakan rahasia. Karena mulutnya saja tidak bisa jaga, apalagi kau punya rahasia, Bapak Ibu Saudara. Akan semudah dia bilang seperti tadi itu kepada orang yang lewat itu, langsung dia keluarkan. Demikian juga rahasia yang begitu hebat tentang perusahaanmu, tentang karirmu, tentang masa depanmu, tentang pribadimu, akan dengan mudah dilontarkan, diceploskan, seperti orang yang ingin menyalip dia, langsung dia muntahkan kata-kata. Semudah itu dia akan membongkar rahasiamu. Jadi saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan kita ke depan, jaga baik-baik. Kalau kau punya rahasia dalam hidupmu, jangan sembarang cerita orang. Karena rahasia itu tidak bisa sembarang orang. Dan kepada orang siapa yang kita tidak boleh cerita? Kepada orang yang mulutnya suka mengumpat orang, suka memburuk-burukan orang. Orang itu tuh begini. Yang tukang bicara orang begitu, saudara, yang Carlota begitu, jangan kau percayakan kau punya hidup. Karena rahasia itu bicara tentang wibawamu, rahasia itu bicara tentang masa depanmu, image-mu. Jadi jangan cerita sembarang, saudara. Orang-orang yang model tukang mengumpat, dia akan sebar, saudara. Jadi jagalah rahasiamu, tetap terjaga dengan jangan cerita pada orang yang tukang memaki, ya, tukang menghujat, tukang pengumpat. Jangan cerita sekali-kali, saudara. Yang kedua, next kita lihat. Kepada orang yang bocor mulut, kata firman Tuhan, Amsal 20 ayat 19. Amsal 20 ayat 19, siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jadi kadang-kadang saudara, rahasia kita bisa terbongkar itu karena kita bergaul dengan orang yang bocor mulut. Saudara, bocor mulut ini apa? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bocor mulut adalah orang yang tidak dapat menahan perkataan, suka membuka rahasia dan sebagainya. Kita lihat dari mana orang ini, saudara. Lihat dari rekam jejaknya. Rekam jejaknya, kan kita bergaul nih dengan orang. Nah, dalam rekam jejak dia, waktu bergaul dengan kita, bersahabat dengan kita, dia suka membocorkan rahasia orang. Nah, orang yang suka membocorkan rahasia orang itu disebut bocor mulut. Nah, dari rekam jejak orang inilah kita tidak boleh cerita rahasia kita. Karena bayangkan, rahasia orang dia bisa cerita, maka rahasiamu juga bisa jadi dia cerita juga, saudara. Jadi kepada siapa kita tidak boleh mempercayakan rahasia kita, rahasia perusahaan, rahasia kantor kita, rahasia karir kita, rahasia pribadi kita, kepada orang yang bocor mulut. Bocor mulut artinya orang yang selalu cerita rahasia orang lain. Dari mana tahu? Rekam jejak hidupnya. Botong waktu bergaul dengan dia cerita rahasia orang. Ada rahasia loh. Apa? Rahasianya begini, dia itu begini, itu dia pun rahasia. Jangan kau kasih tahu. Yang begitu, saudara, percaya saya, dia akan cerita kopu rahasia lagi. Dia akan cerita kopu rahasia lagi kepada semua. Dia akan cerita begini lagi. Kamu tahu ya, ada rahasia orang itu tuh. Dia cerita dengan saya begini. Kamu jangan kasih tahu. Yang begitu, saudara, itu bocor mulut. Dan jangan kau percaya dengan orang begitu. Jangan kau percayakan kopu rahasia dengan dia. Haleluya, amin. Mau sukses, mau hidup diberkati, mau perusahaan makin maju, mau karir makin maju, mau kantor saudara makin hebat, jangan sembarang cerita rahasia. Bahaya, saudara.
Apalagi yang dibilang jangan kau cerita. Yang begitu tukang bocor mulut, saudara. Tahu kodenya tuh? Haleluya. Oke, yang ketiga, kita tidak boleh bongkar rahasia kita kepada orang yang menjadi sahabat atau bestie seteru kita. Jadi kita tahu dia baku connect dengan ini baku connect dengan itu, ini baku connect dengan sana. Itu jangan kita cerita rahasia itu kepada sahabat seteru kita. Tidak boleh, saudara, kepada sahabat seteru kita yang menjadi saingan bisnis, saingan politik. Oh, tidak boleh cerita, saudara. Kenapa? Karena ini lingkaran ini, ya, lingkaran ini, jaringan ini. Jadi tidak bisa, saudara. Jadi orang yang menjadi sahabat seteru kita atau bestinya musuh kita tidak boleh cerita. Ayatnya di mana, pendeta? Amsal 25 ayat 9 sampai 10. Amsal 25 ayat 9 sampai 10. Belalah perkaramu terhadap sesamamu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau dan umpat karena engkau tidak akan hilang. Nah, ini saudara, ayat ini bicara sebenarnya gini. Banyak kelalaian kita demi membela sahabat, kita buka rahasia aib orang. Jadi artinya gini, ya, ayat ini bilang, gara-gara Tuhan bilang kan, jangan kau bongkar aib orang demi kau selamatkan kau sahabat. Ya, artinya apa? Kalau kita kalau kita cerita dengan orang sahabat, dia akan cerita lagi, saudara. Itu tuh pasti, karena dia anggap itu sahabat dia. Ya, jadi misalnya kita tahu dia dekat dengan ini, lalu kita bisik-bisik, dia tuh begini, nanti sampai, sudah percaya saya bilang, sampai. Karena ini sudah bilang, belalah perkaramu di hadapan sesamamu, tapi janganlah buka rahasia orang lain, supaya jangan orang mendengar engkau dan mencemoohkan engkau dan mengumpat engkau terhadap engkau tidak akan hilang. Ini karena persahabatan, dia bisa ungkap rahasia orang, saudara. Ya. Jadi jangan cerita dengan orang yang tak connect dengan orang yang kita lagi cerita, begitu maksudnya, saudara, ya. Tetapi juga bagi orang yang membongkar, yang suka membongkar aib orang, di sini juga ada teguran. Kalau kau cerita rahasia orang, Tuhan bilang apa? Maka cemooh dan umpat tuh, ya, bisa juga termasuk kutukan. Kutukan akan melekat dengan kau. Jadi saudara, hati-hati. Yang besti-besti dengan kau berteman itu rahasia tuh jaga kah? Jangan kau tadi tuh, jangan itu rahasia nih. Yang begitu jangan, saudara, ya. Kau kan punya besti toh, dia juga tahu rahasia kau juga. Jadi sama-sama rahasia ini. Coba diamlah. Karena kalau tidak, kau punya umpat melekat, kau pergi di mana-mana, kau umpat itu melekat dengan kau, sudah. Jadi jaga rahasia, saudara. Seperti orang lain juga jaga rahasia. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita tidak bisa jaga rahasia orang, rahasia kita juga suatu saat orang bongkar juga. Jadi belajar jaga rahasia. Kesian, itu kan orang nama baik. Itu kan pribadi orang. Itu kan kalau kita jaga rahasia, ya, maka hidup kita sukses. Ya, saudara tahu? Saya ada teman bin, dia kasih tunjuk, Pak Pendeta, ini saya punya kartu bin, katanya. Coba lihat Pak Pendeta, seumur hidup. Saya bilang begini, ya jelas saja lah, kalau kau tiba-tiba berhenti dari bin, kau bocorkan rahasia negara, bahaya. Makanya kan tidak ada bin yang pensiun, saya bilang. Biar kau sampai mati juga tetap bin. Betul, saudara. Kalau sudah mikir juga, betul juga ya. Karena dia kan pegang rahasia. Demikian juga kita, saudara, kita belajar dari pemerintah, dari mana saja itu, mereka jaga betul rahasia, tidak boleh bocor. Saya berharap kita juga begitu, saudara. Kita dalam pelayanan, kita dalam sesama, kita dalam bersahabat, tidak boleh bocor mulut, tidak boleh karena teman kita bongkar rahasia, karena suatu hari kelak apa yang kita tabur kita juga akan tuai. Jadi saudara dan saya belajar ini, bahwa rahasia itu kita harus jaga. Oke, next. Kita lihat siapa yang bisa jaga rahasia. Ini dia. Tadi kan kita catat
siapa yang tak bisa pegang rahasia? Sekarang siapa yang bisa jaga rahasia? Yang pertama, siapa yang bisa rahasianya dijaga? Yaitu hamba Tuhan yang sudah diuji. Ya, jadi tidak semua hamba Tuhan bisa jaga rahasia ternyata saudara. Yaitu hamba Tuhan yang telah diuji. 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 10. 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 10 demikian. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Jadi saudara, siapa yang bisa jaga rahasia? Yaitu orang hamba Tuhan yang telah diuji, saudara. Ya, telah diuji bahwa dia tidak peminum anggur, tidak serakah, tidak bercabang lidah, dan orang itu terhormat. Kepada orang tersebut, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita bisa percayakan rahasia kita. Ya, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Makanya kalau dalam doa pelayanan khusus pelepasan di gereja kita itu selalu ya dipisahkan, suami duluan, nanti istri berikutnya. Kenapa saya dalam pelayanan pelepasan keterbukaan selalu memisahkan antara suami dipisahkan dalam doa pelepasan, istri dipisahkan dalam doa pelepasan? Karena kalau gabung ujung-ujungnya sakit hati. Kalau sudah sakit hati, rahasia ini tiba-tiba diungkap di hadapan pendeta, nggak boleh. Makanya saya selalu dalam pelayanan itu pisah. Suami istri nggak boleh gabung pelayanan pelepasan. Karena kalau dia ungkap dia pura rahasia, suami dengar, istri ungkap dia pura rahasia, suami dengar, sakit hati. Ya, nggak semua manusia kuat menghadapi kenyataan. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, itu sebabnya kita percayakan kita pura rahasia ini dengan siapa? Dengan hamba Tuhan boleh, diaken boleh, tapi harus kita uji. Apakah dia ini pemabuk? Apakah dia ini bercabang lidah? Apakah dia ini orang yang serakah? Apakah dia ini orang yang terhormat? Itu dilihat dulu, baru kita cerita. Ya, jadi tidak boleh sembarangan Bapak Ibu Saudara untuk kita bercerita kita punya rahasia. Berarti pendeta kalau kita cerita dengan sahabat, karena saya lihat 2 poin ini kepada siapa kita boleh cerita, hanya 2 saja. Satu, hamba Tuhan yang diuji, boleh dia bukan pendeta tapi dia adalah diaken, boleh kita cerita tapi harus diuji. Dan yang kedua, kepada gembala. Coba kita lihat next. Kepada gembala. Dan saya tidak melihat kepada teman sebenarnya. Kenapa saudara? Karena justru teman, tadi kita baca dalam bahasan pokok sebelumnya, bahwa teman juga nggak bisa jaga rahasia. Ya, siapa yang bisa jaga rahasia? Hanya 2, saudara. Catat ya, hamba Tuhan, dia bisa diaken, dia bukan pendeta, tapi dia diaken, dia hamba Tuhan, dia pelayan Tuhan, boleh kita cerita, tapi sudah diuji dulu. Terus yang kedua, yang kita boleh cerita adalah kepada siapa? Kepada gembala atau pimpinan gereja. Pimpinan gereja. Coba saya bacakan. Wahyu 1 ayat 20. Wahyu 1 ayat 20. Rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tanganku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Jadi kepada siapa kita boleh mempercayakan, Bapak Ibu Saudara,
rahasia kita, yaitu kepada gembala jemaat, pemimpin gereja. Kenapa dia bisa dipercaya, saudara? Karena dia gembala. Gembala memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, kata firman Tuhan. Gembala akan melindungi domba-dombanya. Mana ada pemimpin gereja mau dombanya makin susah? Nggak ada, saudara. Gembala selalu pasang badan untuk melindungi domba dari serigala. Tidak ada pendeta yang menginginkan jemaatnya hancur, nggak ada, saudara. Semua pendeta di muka bumi ini selalu harapannya kepada Tuhan, domba makin sukses dan diberkati, berhasil dan dilindungi. Ya, kenapa? Karena digembala yang baik. Jadi saudara, tidak saya temukan dalam ayat firman Tuhan bahwa menceritakan rahasiamu itu kepada sahabatmu, nggak ada. Ya, kau cerita kepada kau punya teman dekat, supir misalnya, kau cerita dengan supirmu, nggak boleh, saudara. Atau kau cerita dengan kau punya yang selalu bersama, kau pusepri, nggak boleh juga. Karena suatu hari kelak, ketika gajinya macet, dia bongkar semua, saudara. Haleluya. Terlambat kau bayar dia, mulutnya hancur, saudara. Ya, banyak orang gagal karena dia begitu, saudara. Hanya dua dalam ayat firman Tuhan yang bisa jaga kau punya rahasia. Satu, hamba Tuhan, dia bukan pendeta, tapi dia hamba Tuhan, dia diaken, tapi dia melayani Tuhan, dia telah diuji dan dia bisa jaga rahasia itu, saudara. Kemudian yang kedua, pemimpin gereja, gembala, pendeta, ya, ketua jemaat, itu bisa. Dia bisa jaga, saudara. Ya, tapi jangan kau percayakan tadi saya bilang, orang-orang di sekelilingmu. Kepuseprika, kepusepa itu kalau terlambat bayar Tuhan, dia akan cerita kau sampai ujung kaki, sampai kepala sana dia cerita, saudara. Tuhan sampai dalam-dalam semua dia cerita. Ya, jadi jangan percayakan itu rahasiamu kepada siapapun ada di sekelilingmu. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara, ya. Gitu, hati-hati. Ini pesan, saudara. Saya percaya Roh bicara, ya. Jangan marah, jangan tersinggung. Ini Roh Kudus kasih tahu. Karena jangan sampai itu yang sebenarnya bikin kegagalan hidup kita hari ini. Jangan sampai, saudara. Apa yang, coba lihat, kenapa kok saya ini gagal-gagal? Saya sudah berdoa tapi hidup gagal terus. Ternyata orang-orang yang di sekeliling kita ini, saudara. Oh, orang ini ternyata biang kerok ini. Ya. Jadi kadang-kadang kegagalan hidup kita itu gara-gara orang di sekeliling kita ini biang kerok, saudara. Ya. Jadi saya mengajak kita semua harus hati-hati dengan kita rahasia, apalagi rahasia perusahaan kita, rahasia karir kita, rahasia masa depan kita, rahasia pekerjaan kita. Jangan cerita, saudara, ya. Oke, kita lihat rahasia. Next, sudut pandang Alkitab tentang rahasia. Kita kembangkan apa sih sebenarnya rahasia ini menurut Alkitab. Rahasia ini, saudara, kalau kita jadikan strategi perang, rahasia ini jadi senjata hebat, saudara. Saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan, Amsal 21 ayat 14. Rahasia kalau kita jadikan sebuah strategi perang hebat. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman hebat. Jadi rahasia jika dijadikan suatu strategi perdamaian membawa kebaikan, ya. Surprise, saudara, itu membawa mujizat. Rahasia pemberian yang diam-diam, strategi yang diam-diam, ya, akan membuat booming, boom. Jadi kalau rahasia ini, ya, makanya saudara lihat kalau pelantikan, tidak pernah pelantikan itu undangan datang 1 minggu, tidak ada, saudara. Itu kantor dong palang. Kenapa undangan pelantikan itu, saudara, tengah malam? Rata-rata undangan pelantikan, ya, pimpinan OPD itu pasti tengah malam diantar. Supaya apa? Seperti surprise, boom.
Tiba-tiba tahu-tahu dia jadi kepala dinas, tiba-tiba dia jadi kepala badan, tiba-tiba dia jadi kepala biro. Ya, pelantikan saja bisa kasih hadiah surprise. Kalau kita jadikan rahasia itu strategi perang kita, strategi untuk menyelesaikan masalah, strategi untuk perdamaian, boom, ledakan besar, kemenangan terjadi, saudara. Jadi hari ini, saudara, apapun yang kau sedang kerjakan, perlu banyak rahasia supaya begitu kita luncurkan, launching, ledakan tuh hebat. Begitu. Orang kira semua sudah berakhir. Orang kira apapun yang kita kerjakan yang sudah gagalkan itu berakhir. Kita diam-diam saja. Tiba-tiba muncul, boom, wah, do malu kaget-kaget lihat begini. Kita suka sih hancur, kita sudah begini dorang, ternyata tuh masih bisa hidup bisa jalan deh. Itu tuh kita bikin musuh itu tercengang. Jadi intinya ada hal-hal yang perlu kita rahasiakan. Untuk selesaikan suatu tindakan dan masalah perlu rahasia, dan jadikan rahasia itu senjata untuk saudara menang. Jadikan rahasia itu sebagai suatu senjata untuk booming. Bahkan rahasia kalau digunakan menjadi pemadam kebakaran, dia akan menjadi sesuatu yang mendamaikan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mohon berapa minggu ke depan, apapun yang kau sedang strategikan, jangan banyak orang tahu. Supaya apa? Supaya begitu kau keluarkan itu jadi kayak senjata yang memberikan jawaban bagi pertanyaan banyak orang. Gitu Bapak Ibu Saudara ya. Ibarat sesuatu pamungkas. Saudara lihat debat-debat tuh, debat-debat. Orang semua bertanya-tanya, nanti dong bicara apa? Tiba-tiba dia ungkapkan sesuatu yang orang jadi heran-heran. Wow. Ya. Jadi begitu saudara. Jadi harus ada yang dirahasiakan. Supaya apa? Supaya itu akan menjadi senjata kemenangan kita. Orang bilang alat pamungkas. Sekali diluncurkan itu dia jadi ledakan yang begitu hebat, booming. Ya. Jadi berkat yang begitu hebat, luar biasa. Oke, saudaraku yang terkasih, kita lihat next. Sudut pandang Alkitab tentang rahasia, kita baca, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Sekali lagi saya baca, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja menyelidiki sesuatu. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, kembali kepada renungan firman Tuhan ini, bahwa yang membedakan cara pandang terhadap rahasia adalah Allah memandang dengan merahasiakan sesuatu merupakan kemuliaan. Tinggal kita dengan kemuliaan Raja menemukan apa yang dirahasiakan Allah. Ya, memang bagi manusia rahasia itu beban. Kalau dia tidak cerita, maka dia akan terbeban seumur hidupnya. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa bagi Allah merahasiakan sesuatu itu kemuliaannya. Allah merahasiakan itu berarti Allah dimuliakan. Saya berharap pandangan ini juga menjadi pandangan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kau dititipi rahasia, kalau kau jaga rahasia, itu berarti kau kemuliaan ada. Ya, kau punya kemuliaan ada. Kenapa? Karena dia, sahabatmu, memberitahu engkau, berarti engkau itu dianggap orang yang paling bisa dipercaya. Jadi kalau kau jaga rahasia itu dengan hidupmu, bahkan kau jaga rahasia itu dengan nyawamu, disitulah kemuliaanmu. Allah saja merahasiakan kemuliaannya. Sampai mungkin ada rahasia Allah yang sampai orang itu mati pun Tuhan tak ada bicara. Siapa itu? Daniel. Saudara baca dalam kitab Daniel pasal 12. Tuhan bilang, rahasiakan Daniel. Segala sesuatu itu
tidak boleh kau cerita, tidak boleh kau tulis. Apa yang kau lihat itu biar mati bersama-sama dengan engkau. Sebab akan datang waktunya orang-orang bijaksana akan bangkit pada akhir zaman dan membongkar rahasia-rahasia Daniel yang disembunyikan berabad-abad lamanya. Tuhan biarkan Daniel sembunyi mati rahasia yang dia lihat dari Allah dan tidak boleh tulis dalam kitab Daniel sampai Daniel mati. Maka Daniel dibandingkan dengan iblis tadi. Iblis, kami mengetahui engkau lebih besar hikmatnya daripada Daniel. Daniel dibandingkan dengan iblis. Kenapa Daniel dibandingkan dengan iblis? Karena Daniel bisa simpan rahasia sampai dia mati. Saudara, kalau engkau dipercayakan rahasia, jaga rahasia itu sampai kau mati nanti. Amin. Itu baru kau dimuliakan seperti Daniel. Ya, jangan seperti iblis dipercayakan rahasia dan tak cerita sama, itu iblis, saudara. Haleluya. Amin. Sama-sama bilang dengan saya bukan iblis. Amin. Bilang, saya Daniel. Saya jaga sepu rahasia, sepu keluarga, sepu sahabat, sepu perusahaan sampai saya mati, saya tidak cerita. Amin. Begitu, saudara. Itu kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah merahasiakan segala sesuatu, merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja-raja menemukan apa yang dirahasiakan itu. Jadi kalau orang percayakan kau rahasia, jaga. Itu berarti kemuliaan ada padamu kalau kau jaga rahasia. Tapi kalau kau bongkar rahasia, umpat. Ya, kutuk menyertaimu sampai kau pergi di mana dunia manapun juga kutuk menyertai orang yang membongkar rahasia. Ya, oke, next kita lihat. Karena Allah merahasiakan banyak rahasia, Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar sebagai penutup ada 3 hal. Bagaimana mengungkap rahasia yang disembunyikan Allah. Ya, 1, lewat doa. Daniel 2 ayat 28. Tetapi di sorga ada Allah yang mengungkap rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Jadi Tuhan mengungkap rahasia lewat apa? Doa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dong berdoa, maka Tuhan ungkap rahasia. Ya, maka Tuhan ungkap rahasia. Saudara, saya mau kasih tahu sebenarnya apa sih yang Tuhan rahasiakan? Ya, apa sih yang Tuhan rahasiakan? Saudara akan bertanya, Pak Pendeta, kan dikatakan tadi apa? Kemuliaan Tuhan menyembunyikan sesuatu. Apa sih arti sesuatu yang disembunyikan Allah? Dalam bahasa asli itu dafar. Dafar itu artinya adalah kata-kata. Dafar itu juga berarti bisnis. Dafar itu juga berarti pekerjaan. Dafar itu berarti juga tindakan. Dafar itu juga berarti masalah. Dafar itu juga berarti kasus. Jadi artinya apa? Kalau Tuhan sembunyikan kasus dari kita, Tuhan sembunyikan masalah dari kita, supaya kita tidak kaget duluan. Di hadapan Tuhan, apalagi yang Tuhan sembunyikan? Bisnis. Saudara, bisnis saudara juga ternyata disembunyikan Tuhan. Apalagi yang Tuhan sembunyikan? Pekerjaan. Pekerjaan juga itu masuk dafar. Jadi waktu saya temukan bahasa asli Ibrani, apa sih yang disembunyikan oleh Tuhan? Ternyata dafar. Dia sembunyikan kita punya bisnis ke depan. Kalau kita cari Tuhan, kita kuat berdoa, dia kasih tunjuk. Hei, kau tahukah? Ke depan aku mau kasih kau bisnis ini. Saya mau kasih kau bisnis ini. Kalau dia sudah kasih tahu rahasianya, itu jadi, saudara. Jadi orang yang kuat berdoa, Tuhan akan kasih tahu. Nanti ada kasus yang akan kau hadapi, tapi kau bisa selesai dengan cara ini. Itu dafar itu, saudara. Jadi bersama dengan doa, kita akan mengungkap apa yang dirahasiakan Allah.
Allah merahasiakan bisnis dari kita, Allah merahasiakan pekerjaan dari kita, Allah merahasiakan tantangan dari kita, Allah merahasiakan kasus dari kita, Allah merahasiakan masalah dari kita. Dan semua ini bisa diungkap dengan kemuliaan raja-raja lewat doa. Saudara kuat berdoa, Tuhan kasih tahu apa yang menjadi rahasia. Ya, jemaat-jemaat di tempat ini semua selalu bilang, Pak Pendeta, Tuhan tuh kasih tahu sebelum terjadi. Itu karena kau kuat berdoa. Coba kau pemalas berdoa, tidak mungkin Tuhan kasih tahu. Jadi jemaat-jemaat dengar baik, kuat berdoa supaya Tuhan kasih tunjuk ada masalah apa yang akan kita hadapi, ada tantangan apa yang kita hadapi, bahkan ada berkat apa yang ada di hadapan kita. Tuhan akan kasih tunjuk buat saudara dan saya juga. Kemudian yang kedua apa, Bapak Ibu Saudara, kita lihat, kita harus jadi murid. Dikatakan demikian, Markus 4 ayatnya yang ke-11 sampai 12. Jawabnya, kepada kamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang kedua, untuk kita bisa tahu rahasia yang disembunyikan Allah, kita tahu apa itu bisnis kita ke depan, pekerjaan kita ke depan, masalah tantangan yang akan dihadapi ke depan, kita harus jadi murid Tuhan. Murid itu artinya orang yang selalu dekat dengan Tuhan dan pelayanannya, pekerjaannya. Kemana-mana Yesus ada, kemana-mana ibadah ada. Orang yang selalu setia pergi ibadah, saudara, sering ke gereja, sering bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada yang rahasia bagi orang itu, saudara. Tuhan kasih tunjuk. Ya, masalah Tuhan kasih tahu, kasus Tuhan kasih tahu, bisnisnya Tuhan kasih tahu, pekerjaan Tuhan kasih tahu. Tuhan kasih tahu semua. Tidak ada yang tersembunyi, kata Tuhan, bagi orang yang menjadi muridku, yang selalu siang dan malam mengikut aku, kata Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, siapa yang Tuhan tidak kasih rahasia, saudara? Yaitu yang ketiga, orang-orang kudus. Kolose pasal 1 ayat 26 berkata demikian, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Jadi yang terakhir, yang ketiga, Tuhan tidak kasih tahu apa, dia tidak rahasia tentang hari depan, hari esok, pekerjaan, masalah, tantangan, kasus yang akan kita hadapi kepada orang yang kudus. Waktu Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora, dia sudah datang dengan hukuman. Tuhan datang dengan rencana untuk menghancurkan Sodom ini. Tiba-tiba ada sebuah ayat firman Tuhan bunyinya begini, bukankah Abraham adalah sahabatku? Bagaimana mungkin aku merahasiakan sesuatu yang besar ini dari sahabatku Abraham? Allah cerita buat Abraham, Abraham, Sodom dan Gomora akan kubinasakan. Waktu dia cerita rahasia ini, Abraham bicara, Tuhan, kasihan, saya poponakan Lot ada di situ dengan depu metua dan depu anak. Jadi bagaimana? Oh ya sudah, karena kau sudah tahu, sudah kau kasih tahu dia. Langsung kasih tahu, Lot, kau dengan pemetua dengan 2 anak itu coba pergi. Tuhan mau kasih hancur kota itu. Saudara, disitulah terjadi keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kudus, ya, maka Tuhan akan kasih tahu rahasia. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Apa itu Allah yang dimaksud oleh ayat ini? Allah itu bicara Tuhan Yesus bisa dia lihat, tapi juga masa depan dia bisa lihat juga, masa depan. Orang kudus itu bisa Tuhan kasih tahu nanti ke depan tuh apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi? Naik pesawat, tanya Tuhan, goyang-goyang, Tuhan jatuh mati nih. Tuhan bilang tidak, kau tetap selamat sampai tiba di tempat. Itu kan karena kau kudus, Tuhan kasih tahu itu. Coba kalau kau tidak kudus, setan bilang, pesawat jatuh, sebentar kau mati, sebentar kau mati. Mati. Akhirnya mati, saya pikiran mati. Ya, karena apa? Karena tidak kudus.
Orang kudus saudara, Tuhan akan kasih tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi dia tidak takut naik pesawat goyang-goyang, biar goyang-goyang dia tinggal basio. Tidak apa-apa, amin. Yesus besertaku, amin. Begitu saudara. Orang kudus Tuhan akan kasih tahu apa yang terjadi. Sebentar acara ini aman, kata Tuhan. Aku akan redakan hujan dan semua berjalan baik. Semua sukses. Karena kudus Tuhan kasih tahu. Tapi kalau kita tidak kudus kan setan kasih tahu. Sebentar hancur, bubar semua. Itu iblis. Iblis tukang menakut-nakuti kita, jangan dengar dia saudara. Kudus supaya kita dengar suara Tuhan. Tuhan tidak pernah rancang yang jahat buat kita. Tuhan tidak pernah kasih batu pada anak yang minta roti. Tuhan tidak pernah kasih ular bagi anak yang minta ikan. Tuhan kasih apa yang kita minta tepat. Kita minta ikan, Tuhan kasih ikan. Kita minta roti, Tuhan kasih roti. Kita minta mujizat, Tuhan akan selesaikan semua saudara. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan.